Selamat datang di channel The Official Auto. Dan kali ini kami akan mencoba salah satu model dari Suzuki yang terbaru tentunya. Ini adalah New Baleno 2022. Seperti apa reviewnya? Ikuti terus video ini. Jika Anda mencari mobil dengan wujud yang ganteng, premium, dan mewah, Baleno terbaru ini bisa jadi pilihan. Katanya, Suzuki menerapkan konsep liquid flow design atau mengalir yang membuat mobil tampil lebih aerodinamis. Tampangnya masih menggunakan gaya yang lama namun disempurnakan. Grillnya kini lebih menonjol dengan kisi-kisi bermotif sarang lebah yang lebih tebal. Dan dia punya aksen kromium. Kemudian di bawahnya area bumper dan termasuk juga rumah fog lamp ini juga disempurnakan membuatnya tampil lebih tebal. Kemudian kita geser ke samping, tampilan lebih streamline bisa terlihat jelas pada mobil ini. Dan dia pakai pelek baru, motifnya baru, lebih dinamis, lebih agresif dengan ukuran 16 inci. Kemudian belakangnya masih menggunakan lampu kombinasi, yaitu stop lamp dengan gaya model C. Tapi kesannya lebih dominan atau lebih menonjol, apalagi ketika berkendara di malam hari. Dan tampilan bulky dari bagian belakang Baleno ini terkesan sangat mewah. Dan jika Anda menggemar modifikasi, mungkin bisa membesarkan atau sedikit melebarkan bannya dan membuat mobil agak sedikit lebih rendah. Sehingga komposisi atau tatanan dari bagian belakang, jika dilihat dari belakang ini bisa terlihat lebih apik. Untuk interiornya senada dengan eksterior, ada kesan mewahnya, tapi terasa lebih kompak. Jadi komponen-komponen yang ditanamnya ini nggak terlihat kompleks ya, artinya tidak terlalu rumit gitu. Di dalam interior ini terdapat head unit, dan tentunya ini sudah touchscreen berukuran 6,8 inci. Tidak terlalu besar, tapi sudah punya konektivitas untuk ke smartphone. Menariknya head unit ditempatkan di atas dashboard. Ini sebenarnya kalau dikatakan oleh Suzuki ini gayanya floating, tapi sebenarnya kalau floating itu kan dia agak keluar ya. Bagian bawahnya itu melayang. Ini enggak, dia nempel atau masuk ke dalam bingkai dari dashboard. Menariknya, bingkainya ini seperti piramida, jadi menonjol dan terkesan tebal. Ini sedikit berpengaruh ke visibilitas pengendalian atau pengemudian. Nah, head unit ini tentunya terhubung dengan perangkat audio system yang cukup mumpuni. Kemudian selain ada head unit, tentunya ada juga pengaturan AC dan dia sudah menggunakan display digital dan pengaturan berupa tombol. Kemudian kita beralih ke area pengemudi, ini ada panel instrumen penggabungan antara analog dan digital. Digital ini multi information display yang cukup informatif, bahkan ada beberapa informasi yang bisa dikatakan ini biasanya ada di mobil-mobil performa. Jadi seperti G-force, sampai juga ada informasi mengenai torsi yang keluar dan tenaga yang keluar. Nah, ini bisa dilihat. Sehingga memberikan pengalaman berkendara yang lebih menyenangkan. Kemudian setirnya sendiri nggak terlalu terasa besar, masih compact lah. Dan tombol-tombol yang ada di setir ini, baik itu audio steering switch maupun pengaturan untuk cruise control, ini terasa simple, jadi nggak terlalu kompleks di dalam palang setirnya sendiri. Kemudian untuk joknya sendiri dibalut dengan bahan fabric yang tentunya memberikan kenyamanan karena tidak terlalu panas. Ini juga diaplikasikan di baris kedua. Untuk keleganya sendiri sebenarnya bisa dikatakan walaupun mobil ini kelihatan dari luar nih nggak terlalu besar, tapi di dalamnya ini cukup lapang. Terutama untuk baris kedua. Baris kedua ini ruang kaki cukup luas, bahkan bisa sedikit meluruskan kaki dengan area headroom yang cukup tinggi. Ini cukup memadai lah untuk berbagai macam karakter tubuh penumpang, khususnya di baris belakang. Kemudian kita geser lagi ke bagasi. Bagasinya sendiri ini karena mobil ini memang ditujukan untuk 5 penumpang, tentunya bagasinya tidak terlalu besar ya, terlalu besar. Tapi ini bisa dikompensasi dengan melipat baris kedua. Ini menjadi lebih besar, barang yang masuk pun bisa menjadi lebih banyak lagi.
Sebelum membahas performa dari Baleno terbaru, kita bahas dulu posisi duduk dari pengemudi. Ini terasa sangat nyaman, posisinya mantap. Karena Baleno sendiri dilengkapi dengan pengaturan kemudi tilt dan teleskopik, artinya bisa ditarik ataupun dinaik turunkan. Kemudian joknya ini udah 8 arah, bisa dinaikkan, bisa dimundur, maju mundurkan, dan juga reclining ya udah pasti. Nah, tentunya ini akan mengakomodasi berbagai macam postur tubuh pengemudi. Nah, bicara performa, Baleno sendiri menggunakan mesin berkode K15B, mesin yang banyak digunakan Suzuki pada portofolionya. Kubikasinya 1500 cc atau 1,5 liter, outputnya 104,6 PS dengan torsi 138 Nm. Tenaga segitu sudah cukup untuk menggerakkan mobil yang badannya ini nggak terlalu besar dan bobotnya juga nggak terlalu berat ya pastinya. Yang menarik adalah dia terasa sangat sporty. Walau memang dia menggunakan sistem transmisi otomatis 4 speed. Ada yang versi manual dengan jumlah gigi sebanyak 5. Mengapa saya bilang sporty? Karena mesin terasa responsif. Tenaga disalurkan ke roda depan dengan cukup baik. Walau memang nggak langsung melesat kencang ya, langsung melesat cepat, tapi setidaknya cukup lah. Apalagi dengan sistem elektroniknya yang mampu membaca pedal gas. Jadi kalau kita injak dalam-dalam, sistem seperti langsung mengatur agar putaran mesin dimaksimalkan sehingga menyentuh putaran di mana output maupun torsi keluar secara maksimal. Yang menariknya lagi adalah ketika kita menekan pedal gas dalam-dalam, raungan mesin ternyata terasa jelas terdengar di telinga. Jadi ini sebenarnya kalau dibilang kedap, ya mobil ini lumayan kedap. Walaupun memang ya masih ada lah suara-suara dari luar masuk yang ya tapi tidak terlalu mengganggu. Hanya saja suara mesin benar-benar masuk ke dalam kabin. Ini bisa menjadi mengganggu, bisa juga enggak. Kenapa? Kalau Anda senang dengan dunia otomotif, suara mesin itu tentu nggak akan mengganggu. Tapi kalau Anda yang memang pengguna mobil sebagai kendaraan harian dan mengejar kenyamanan, suara mesin itu tentunya menjadi faktor yang kurang enak untuk didengarkan. Contohnya kayak gini. Itu suaranya cukup kencang masuk ke dalam kabin, walaupun ya tidak memekakan telinga sih. Tadi saya sudah menyebutkan spesifikasi dari mesin Baleno dan patut diacungi jempol karena mobil ini terasa nyaman baik saat kecepatan lambat maupun kecepatan kencang. Nyalip nggak jadi masalah karena responnya ini cukup baik, walau memang ada satu kekurangan, yakni transmisinya ya otomatis itu no problem lah. Tapi seharusnya Suzuki menambahkan fitur untuk penggantian manual di sistem transmisi otomatis. Entah di persnelingnya, di tuas persneling, biasanya kan ada tanda plus minus tuh. Nah, itu enak banget tuh. Kalau misalnya kita bisa mengatur sendiri giginya, tentu itu akan menambah keseruan berkendara. Apalagi jika ditambahkan dengan adanya pedal shift di belakang kemudi. Sayangnya di Baleno nggak ada pedal shift. Di dalam mobil ini terasa sporty banget, apalagi dengan tambahan head-up display di atas dashboard ini di depan pengemudi yang menunjukkan kecepatan dan putaran mesin. Dan head-up display ini bisa diatur tampilannya. Ini tentunya akan memacu adrenalin pengemudi untuk memacu mobil lebih kencang. Kalau ada pedal shift, tentunya ini akan menambah keseruan dari berkendara. Tapi ya sudah, no problem lah. Setidaknya mobil ini bisa dikendarai untuk berbagai macam kalangan, baik yang pemula sekalipun. Easy to drive lah. Untuk pengendalian, terasa sangat baik. Roda mengikuti arah putaran kemudi dengan sempurna. Kemudian juga understeer, oversteer bisa terminimalisir. Ini juga berkat dari penggunaan suspensinya maupun teknologi pembantunya. Salah satunya ESP atau Electronic Stability Program yang mengontrol keluaran tenaga atau output dari mesin saat mobil
bermanuver. Baleno memang nggak semewah mobil-mobil belakangan yang banyak dilengkapi dengan fitur semi-otonom, safety semi-otonom, ya ini ADAS, Advanced Driving Assistance System. Tapi setidaknya ini cukup lah, terutama dari safety-nya. Karena dia udah pakai 6 airbag, tentunya sudah ada hill start assist. Lalu juga ada untuk stability control-nya secara elektronik. Kemudian ada parking sensor dan tentunya kamera belakang untuk memudahkan parkir. Dan tentunya sudah ada ya anti lock braking system, electronic brake distribution force, dan sebagainya. Artinya ya mobil ini apa adanya, nggak neko-neko, tapi mobil ini punya cruise control. Ini akan menjadi pelipur lara bagi Anda yang menginginkan mobil dengan kemampuan semi-otonom. Ya walau memang penggunaan adaptive cruise control sendiri juga tetap harus disupervisi gitu. Tapi dengan tidak menggunakan versi adaptif, Anda harus lebih waspada lagi gitu. Karena dia tidak mengikuti kecepatan dari mobil di depan. Ya, itu dia tadi performa maupun pengendalian dari Baleno. Urusan visibilitas sebenarnya ini cukup mengakomodasi si pengemudi. Karena ya, balik lagi, kursi bisa diatur, ketinggiannya. Dan sebenarnya baik windshield maupun kaca sampingnya ini terasa cukup besar, jadi bisa melihat sekeliling dengan baik. Walaupun memang pilar A-nya agak sedikit tebal, tapi nggak terlalu masalah karena blind spotnya tidak terlalu ketara ya, masih bisa memantau. Dan karena ini bodinya cukup menarik nih, bodi ini dia melebar gitu, melebar dengan gaya siluet gitu, siluet yang lembut gitu. Di spion tuh bisa terlihat jelas, jadi tetap bisa memantau area samping mobil cukup luas sambil tetap melihat bodi sampingnya. Jadi kita kalau jalan sempit pun jadi aman juga. Cuma sayangnya menurut saya ini dashboardnya ini terlalu tebal atau bulky kalau biasanya sebut bulky. Gemuk banget. Apalagi di bagian head unit. Sebenarnya sih Suzuki bisa saja menerapkan gaya floating sebenarnya, tapi ini entah kenapa diterapkan head unit yang tertanam di dalam dashboard, dan area belakang ini ada ekstensi sedikit yang menempel ke dashboard gitu. Jadinya ini kayak gemuk banget dashboardnya. Tapi sebenarnya tidak terlalu berpengaruh pada visibilitas pengemudi. Oke, kita masuk ke konklusi dari Suzuki Baleno terbaru. Dengan harga 262 jutaan hingga 270 jutaan, sebenarnya mobil ini cukup atraktif. Jika Anda mencari mobil dengan tampilan yang mewah, premium, tapi dengan harga yang terjangkau. Dari segi fitur, dia juga memadai dan tentunya akan melindungi Anda saat berkendara, walau memang tidak selengkap dari mobil-mobil yang beredar belakangan ini. Tapi setidaknya Anda akan lebih percaya diri dan lebih menyenangkan ketika berada di belakang kemudi. Dan tentunya para penumpang di belakang maupun di depan ini bisa lebih nyaman karena dilengkapi dengan berbagai macam fitur penunjang. Dan tentunya bagasi yang cukup luas. Dan selain itu, untuk performanya, seperti yang tadi saya bahas sebelumnya, dia bisa memberikan kemampuan yang layak, mumpuni, dan sangat menyenangkan untuk dikendarai. Oke, itu dia tadi road test dari Suzuki Baleno terbaru. Jika Anda tertarik, Anda bisa menghubungi dealer terdekat. Dan bagaimana pendapat Anda tentang mobil ini, sampaikan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe channel di Official Auto, Carvaganza, dan Zickwheels Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk baca artikel-artikel seputar dunia otomotif baik di tanah air maupun global di auto.com, carvaganza.com, dan zickwheels.co.id. Sampai jumpa di video berikutnya.